Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Senang banget sobat, hari ini kami dapat kembali menyapa sobat di tengah beragam aktivitasnya yang luar biasa, yang mungkin padat banget ya di hari Sabtu ini ya, di hari weekend tentunya. Dan kita juga baru saja melewati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang pastinya kami juga turut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga sobat-sobat semua juga selalu menanamkan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Nah sobat, kalau ngomongin masalah patriotisme, ini salah satu profesi yang juga memiliki nilai-nilai kepahlawanan adalah bidan. Nah, kalau ngomongin bidan, kita hari ini akan berbincang langsung dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi. Sudah bersama saya Ibu Haja Suryani, SPD MPH. Selamat datang Ibu. Apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitasnya hari ini gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Bu ya. Baiklah, kita akan mengenal lebih jauh nih sobat sama Ibu Suryani, begitu juga dengan Ikatan Bidan Indonesia. Bagaimana peran dan juga fungsinya para bidan yang ada di Provinsi Jambi untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi sebelumnya Bu Suryani, kita pengen lebih dekat nih sama Ibu Suryani. Kita pengen tahu dulu perjalanan karirnya seperti apa sebelum menjadi Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi, Bu. Baik, terima kasih Mas Amsol ya. Hari ini saya berterima kasih sekali karena sudah menjadi suatu kebanggaan ya, penghargaan bagi kami dari PDIB Provinsi Jambi bisa diundang dari TPRI Jambi. Baiklah, seperti yang sudah Mas Amsol tadi tanyakan, bahwa saya sebelum menjadi Ketua IBI itu adalah seorang bidan, ya, bidan yang awalnya karir saya sebagai guru SPK. Begitu selesai pendidikan, saya ditarik jadi guru SPK. Nah, setelah guru SPK itu ada perubahan dari SPK menjadi Akademi Kebidanan. Nah, selanjutnya saya menjadi dosen di Akademi Kebidanan. Setelah menjadi dosen di Akademi Kebidanan, beberapa tahun kemudian itu berubah menjadi Poltekkes Jambi. Jadi saya juga menjadi dosen Poltekkes Jambi. Nah, pada waktu itu saya diangkat menjadi Kaprodi D4 Kebidanan. Jadi di Kaprodi D4 Kebidanan, setelah beberapa tahun kemudian saya juga diangkat menjadi ketua jurusan kebidanan. Jadi dalam 4 tahun mengelola ketua jurusan kebidanan, banyak hal-hal yang sudah dilewatin. Antara lain ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat, ada juga penelitian. Nah, waktu mengajar itu di selain ngajar di Poltekkes Jambi, juga saya juga ada ngajar di swasta di Akbid Jakarta Mitra Sejahtera, dan ada juga pernah juga di Akbid Merangin. Nah, selanjutnya pada kegiatan pengabdian masyarakat itu setiap semester kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, juga kegiatan penelitian. Penelitian itu juga kita laksanakan setiap 1 semester 1 kali. Nah, penelitian ini juga sama dengan ini, setelah selesai kita langsung dipublikasikan. Itu publikasinya baik nasional maupun internasional. Nah, kebetulan saya di tahun 2022 dari pengabdian masyarakat itu saya dapat pengabdian dari Kemenkes. Kebetulan kita tim ya, se-Indonesia itu ada beberapa Poltekkes yang diberikan. Salah satunya dari Poltekkes Jambi. Jadi kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat PPDS itu di Desa Suku Anak Dalam, Nyogan Sugandi, Kabupaten Muara Jambi. Di Muara Jambi. Iya, selanjutnya pada karir saya sebagai seorang bidan, baik itu dosen maupun waktu ketua jurusan, banyak juga mengikuti pertemuan-pertemuan, antara lain pertemuan-pertemuan pada forum komunikasi Porkom. Itu ada pertemuan Poltekkes se-Indonesia yang khususnya mengenai bidan. Saya juga mengikuti pertemuan-pertemuan Perkonas. Perkonas itu seluruh Poltekkes se-Indonesia ya? Se-Indonesia, betul. Itu setiap tahunnya. Nah, selanjutnya melaksanakan banyak juga
kegiatan studi banding ke poltekkes lain. Nah, ada juga kegiatan capacity building, Oh, menarik family ya. gathering, itu setiap tahun tuh ada dari Iya, poltekkes. jadi nggak kaku-kaku amat Bu ya. Jadi kita Ada healingnya ya Bu. ada sambil kita ini sambil healing sambil Belajar, sambil refresh juga, belajar. Iya. Mm-mm. Nah, kadang-kadang juga pernah juga kemarin mengadakan benchmarking ke poltekkes Jogja dan lain-lain. Oh, oke. Iya, itu yang mungkin sampai saat ini masih sebagai seorang dosen di jurusan kebidanan. Oke. Nah, selanjutnya saya juga sebagai pengurus. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia itu dimulai dari saya sebagai pengurus di PCIB Kota Jambi. PC, pengurus cabang ya. Iya. Oke, baik. Jadi di pengurus cabang itu ada 2 periode. Selanjutnya saya ditarik ke pengurus daerah. Oke. Sebagai wakil sekretaris. Oh, diajukan ya Bu ya. Iya. Selanjutnya saya sebagai seksi organisasi. Nah, selanjutnya periodenya kan 5 tahun tuh. Iya. Periode berikutnya saya sebagai wakil ketua 1. Oke. Dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi Ketua PDIB Provinsi Jambi. Itu dari periode tahun berapa Ibu menjadi ketua Ibu? Ketua ini dari 2019 sampai 2024. Kayaknya tahun ini udah tahun terakhir. Nanti kita bisa mengadakan musda lagi ke depan. Oke. Tapi berkemungkinan dipilih lagi Bu atau cuman satu ketua itu cuman 1 periode saja? Kayaknya kalau di sini ada 2 periode. Oh, 2 periode. Iya, Baik. insya Allah gimana meminta yang terbaik dari Allah kalau memang masih diamanahkan. Baik. Tapi sistem pemilihannya gimana Bu? Kalau sistem pemilihannya tuh sama dengan pemilu. Oh, berarti Jadi sesama anggota IBI yang milih. Iya. Oke. Jadi pemilihannya itu dari masing-masing cabang. Itu kan bisa 1 suara mewakili 75 orang. Iya. Nanti pada waktu musda itu semuanya diundang ke PDIB Provinsi Jambi. Nah, dilakukan pemilihan seperti kita pemilu, ada KPU-nya, ada petugasnya, ada semua pemilihannya. Oke. Itu Sistem sistemnya. demokrasi lah Bu ya di IBI Bu ya. Sesuai dengan amanat Pancasila juga Bu ya. Di samping itu juga Mas Amsol, saya juga sebagai pengurus yang lain. Organisasi lain ada BKW. Ada Yayasan Kanker Indonesia. Ada PMI, ada juga beberapa ini kepengurusan organisasi lainnya. Tapi yang jadi ketua yang IBI Bu ya, selebihnya menjadi pengurus ya. Iya, pengurus. Kayak BKW juga pengurus. Nah, tentunya di sini sebagai ketua PDIB juga saya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain itu di Jakarta. Pelatihan ada TOT Meet Wifery Update. Ada juga pelatihan training dari pelayanan kontrasepsi. Ada juga pelatihan KKMN. Apa itu Bu? KKMN itu kegawat daruratan materna neonatal. Ya, ada juga pelatihan tim pengendali pelatihan. Iya. Satu lagi saya mengikuti pelatihan Bonel itu Bonel ini apa Bu? Basic Lab Obstetric Lab Support. Jadi pelayanan dasar dari kebidanan. Namanya Bonel Bu ya. Iya. Nah, untuk yang lain-lain alhamdulillah saya selama di pengurus IBI ini banyak diminta sebagai narasumber. Kebetulan narasumber itu ada di seminar nasional, ada juga di seminar internasional yang kerjasama dengan Rumah Sakit Rapat Tersia dan Rumah Sakit Mahkota Malaka di Malaysia. Tidak hanya offline tapi online juga Bu ya? Ada offline, ada online. Kebetulan 2 tahun ini kita ngadakannya sudah offline. Sebelumnya online. Karena COVID ya Bu? Iya, jadi semasa COVID itu kita juga pernah kerjasama dengan BKUW, PKK, PDIB dengan Rumah Sakit Mahkota Malaka. Itu kebetulan Ibu Gubernur yang mengadakan dari BKUW. Pembicaranya Ibu Gubernur, pembicaraan juga saya, terus dokter dari Mahkota Malaka, dokter kebidanan. Terus ada beberapa kali memang kita
mengadakan kegiatan itu ada juga. Berarti continue Bu ya, dilaksanakan terus ya. Iya. Kebetulan kita memang sudah terjalin Ibu Gubernur kita ini setiap acara kita seminar selalu diminta sebagai narasumber. Nah, insya Allah tahun ini juga nanti ada Ibu Gubernur juga diminta sebagai narasumber kita. Iya, di HUT IB tentunya Bu ya. Iya, kebetulan di HUT IB. Baik, jadi kegiatan lain Bu, tadi selain mengisi narasumber di seminar, ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya? Jadi kegiatan lain itu ada pertemuan-pertemuan. Kebetulan di IB ini ada setiap 5 tahun sekali kan kita ada Kongres Nasional. Kongres Nasional itu sejak saya jadi pengurus waktu dari di PDIB Provinsi Jambi saya selalu diajak untuk terlibat terus Bu ya. Iya, ada di Jakarta, ada di Padang, ada di Batam, ada di Jakarta lagi. Nah, selanjutnya juga ada setiap setengah kepengurusan itu ada Rakernas. Rakernas itu juga kalau diadakan itu ada di Batam, ada di Lombok, pokoknya ada di Bali, pokoknya ada. Secara bergantian Bu ya, beberapa kota ya. Iya, jadi kalau itu. Nah, selanjutnya juga kita banyak sekali saya pengalaman di IB ini, Mas Amsol, mengikuti PIT Bidan, pertemuan ilmiah tahunan bidan. Itu setiap tahunnya diadakan. Jadi kita juga mengikuti itu. Terus kita juga banyak kegiatan dari PPIB itu, ada rakor PP dan PDIB. Itu setiap tahun Bu ya? Setiap 6 bulan. 6 bulan sekali malah per semester ya? Iya. Rakor kita selalu diundang. Nah, waktu masa pandemi lewat online, tapi sekarang udah offline ya? Sudah offline. Jadi sambil rakor sambil kita juga healing juga. Kebetulan kemarin kita juga baru tahun ini kita diundang juga oleh BKKBN setiap tahun ngikutin rakornis di pusat di BKKBN. Terus juga kita pernah kegiatan mengikuti kegiatan dari POGI. POGI itu Persatuan Obstetrik Ginekologi, waktu itu di Bali. Terus banyak juga studi tiru ke pengurus-pengurus daerah yang lain. Jadi pengurus daerah, sehingga kita saling bertukar pikiran Bu ya, bagaimana sharing nanti untuk melayani lebih baik lagi Bu ya. Betul. Itu pokoknya banyak kegiatan lah. Ada juga kita melaksanakan kegiatan dari PDIB kita studi tiru ke PDIB yang lain. Jadi untuk saling sharing sharing pengalaman. Jadi banyak kegiatannya Bu ya, dan di sini kegiatan-kegiatan tersebut bermanfaat juga, nanti bisa diteruskan ilmunya kepada para pengurus dan juga anggota-anggota dari IB. Iya, betul. Mas Amsol. Tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota di-share Bu ya. Betul. Baik, tapi ngomongin masalah IB Bu. Nah, sekarang keberadaan IB Provinsi Jambi itu seperti apa Bu? Dan juga bagaimana dengan para pengurusnya yang terlibat langsung, mungkin tidak hanya di provinsi, tapi kita pengen tahu juga Bu, sampai di tingkat mana nih kepengurusan IB nih Bu? Kalau kita cerita tentang kepengurusan kan kita ada berjenjang. Ada pengurus pusat, ada pengurus daerah, ada pengurus cabang dan pengurus ranting. Nah, keberadaan IB ini kita yang pertama kita kebetulan Pak Gubernur itu sebagai penasehat kita. Penasehat, baik. Setelah Pak Gubernur ada Kepala Dinas Kesehatan. Jadi itu memang kemana-mana pun kita tetap itu sebagai pelindung dan penasehat kita. Jadi IB bekerja sama itu sudah banyak sekali dengan Pemda setempat. Sangat kami rasakan setiap kita undang Pak Gubernur itu dalam acara HUT IB, dalam kegiatan apapun selalu menyempatkan waktu untuk hadir. Datang. Iya, jadi sepertinya itu kita memang itu bapak kita, bapak kita sampai apapun kegiatannya kita ngadap, datang dan memang selalu welcome ya Bu ya. Iya. Jadi memang itu yang kami banggakan. Iya. Nah, itu yang pertama dengan Pemda. Berarti memang benar-benar diakui Bu ya. Dan juga dilirik ya. Iya. Karena apalagi kita ibu-ibu bidan kan ibu perempuan semua. Iya, jadi betul. Memang
melayani masyarakat semua. Jadi makin semangat dong kalau gitu Bu ya, dapat support dari Pemprov Bu ya. Iya, sangat sekali. Jadi kebetulan juga kita beberapa tahun yang lalu, tahun lalu itu Pak Gubernur memang support kita. Supportnya bukan hanya dari ini semua, dari tidak hanya pendanaan kali Bu ya. Dari semua kita disupport untuk kegiatan ini. Dan pada hari hanya datang. Kebetulan kita juga ada seminar nasional internasional tahun lalu. Ya, pembicaranya salah satunya Ibu Gubernur, ada dari rumah sakit Malaka tadi Malaysia, ya. Dan ada juga dari Objin kita Dr. Ade dari Jambi. Selanjutnya kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu karena memang kita kesehatan terikat jadinya Bu ya. Sangat. Jadi Kepala Dinas Kesehatan itu juga sama, kapanpun kita undang selalu hadir. Nah, kami dari IBI kayaknya tuh memang kegiatan apapun programnya itu IBI selalu dihadirkan di dalam kegiatan Dinas Kesehatan, terutama dalam penurunan AKI dan AKB. Kebetulan karena kita bidan, jadi itu memang program-programnya sangat juga diikutkan dalam kegiatan. Ada kemarin kan ada PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Sebelumnya juga banyak kegiatan pada saat pandemi COVID dan semuanya itu. Nah, selanjutnya juga kita dengan BKKBN ini. BKKBN ini ada semboyannya, ada dua anak elok nih. Ada bidan, ada KB. Ada bidan, ada KB. Ada KB, ada bidan. Jadi kami setiap tahun tuh diundang ngikutin Rakornis di Jakarta oleh Kaper BKKBN. Nah, selanjutnya kami juga kolaborasi. Apapun kegiatan BKKBN kita dukung. Salah satunya pelayanan kontrasepsi. Jadi ada kemarin pelayanan kontrasepsi sedunia ya. Jadi dapat rekor muri. Nah, jadi kita juga semua kerahkan anggota kita seprovinsi Jambi. Nah, terutama saat ini kita juga sebagai tim pendamping keluarga pada stunting yang kerjasama juga dengan PKK dan kader. Nah, banyak kegiatan lagi. Nah, antaranya hari ini harusnya saya diundang harus datang ke Harganas di Merangin. Iya, kebetulan yang provinsi besok tanggal 22 itu kegiatannya Harganasnya di Merangin. Tapi yang Sarolangun kemarin Harganas juga Bu? Yang Sarolangun bukan. Bukan. Sarolangun kemarin ada pelatihan. Pelatihan. Jadi kayaknya tuh memang dari BKKBN juga sangat support juga kepada kita. Nah, kebetulan kegiatan BKKBN itu setiap tahun tuh ada pemilihan bidan teladan. KB. Kalau Dinas Kesehatan pemilihan bidan teladan. Kita diikutkan sebagai juri juga. Kalau di BKKBN pemilihan bidan teladan kontrasepsi. Jadi ada awarding buat bidan makin semangat lagi nih Bu ya. Jadi berlomba-lomba untuk bisa menjadi bidan teladan ya Bu. Iya, betul. Kebetulan tahun ini kemarin yang bidan teladan KB-nya itu Ibu Leni Hidayati yang praktek bidan mandiri yang di di kota tapi Mayang, di Mayang, di Pila Kenali. Siap. Jadi itu memang banyak sekali kegiatan-kegiatan itu, terutama pelayanan. Nah, mungkin ada lagi nih dari tim penggerak PKK. Kita dari PKK itu banyak kerjasamanya melalui BKW. Kebetulan saya juga sebagai pengurus BKW, jadi saya diikutkan kerjasamanya dalam seminar, dalam kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, pokoknya kegiatan-kegiatan di BKW itu yang ini. Terus Ibu Gubernur juga pokoknya setiap saat itu sebagai narasumber kita. Kemarin kan pernah seminar internasional. Iya. Ini membuktikan juga bahwa IBI ini bukan sekedar organisasi biasa, tapi beragam kegiatan bermanfaat yang bisa di-sharing ilmu dan juga edukasinya itu juga sangat terasa ya. Apalagi juga ada awarding di sini untuk memberikan apresiasi kepada bidan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, sebenarnya Bu, kita kembali lagi nih ke visi dan misi dari IBI itu sendiri Bu. Sebenarnya apa yang menjadi visi dan misi IBI ini Bu, terutama untuk masyarakat Jambi? Iya, jadi kalau untuk visi dan misinya, kalau kita itu
mengupayakan terwujudnya pengembangan keprofesian bidan yang handal. Sedangkan misinya kita itu berupaya membangun dan mengembangkan sistem pengembangan profesi bidan yang handal juga, yang akuntabel dan kredibel ya. Terus membangun jejaring kerjasama dengan pihak lain, juga menyediakan sistem pengembangan profesi dan juga mengembangkan SDM bidan seprovinsi Jambi. Nah, itu yang secara visi dan misinya. Oke. Tadi juga sudah dibuktikan dengan beberapa kegiatan tadi, Bu ya, untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar bisa menjadi bidan yang handal dan juga terampil. Di sini juga banyak support yang diberikan, tidak hanya dari pemerintah provinsi tapi juga ada beberapa stakeholder lain yang memberikan ini semua. Lalu bagaimana, Bu, untuk menekankan komitmen visi dan misi ini kepada seluruh anggota dari IBI, baik itu yang provinsi ataupun yang cabang dan juga sampai ke ranting, Bu? Iya. Jadi kita ini ada beberapa program kerjanya dari visi misi itu, antara lain melaksanakan kegiatan praktek profesi dan pelayanan kebidanan yang dilaksanakan mulai dari tempat praktek mandiri, klinik, rumah sakit, puskesmas. Yang kegiatannya tuh antara lain mulai dari ibu pranika, sebelum hamil, bersalin, nipas, bayi baru lahir, anak balita dan anak prasekolah, sampai pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Nah, selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan pendidikan berkelanjutan. Jadi kita menghimbau kepada seluruh anggota IBI kita itu agar meningkatkan pendidikan. Kan kalau selama ini pendidikannya itu minimal tuh harus D3 kebidanan. Nah, saat ini kita himbau semua, karena sudah di era eranya sudah digital, milenial, Gen Z. Akhirnya semua sesuai dengan dari PPIB juga, itu ada pendidikan berkelanjutan. Kita harapkan semua bidan kita di Provinsi Jambi ini yang pendidikannya D3 melanjutkan ke sarjana terapan, itu sama dengan D4. Nah, selanjutnya langsung ke profesi bidan. Nah, jadi rata-rata sekarang di Provinsi Jambi ini semuanya itu tadi kerja di sebagian besar tuh di Poltekkes kerjaan ininya, kuliahnya. Tapi ada mungkin 1-2 yang di luar, tapi rata-rata meningkatkan pendidikannya tuh itu tadi di Poltekkes Kemenkes Jambi. Jadi kebetulan di tempat kita kerja, di anggota kita langsung nyambungnya ke sana. Tapi biasanya, Bu, ada nggak, Bu, kalau perhatian gitu untuk dapat mendukung pendidikan dari bidan ini, mungkin ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada bidan, ada nggak, Bu, selama ini, Bu? Iya, jadi kalau dari IBI itu murni pure hanya menghimbau. Tapi kalau bisa jadi beasiswanya dari pemerintah daerah setempat. Dari pemerintah daerah. Dari dinas kesehatan. Berarti disupport juga, Bu, ya? Iya. Mungkin juga ada Mas Amsol tuh dari mitra kerja. Dari mitra kerja mungkin tidak semua, tapi ada juga yang bisa dari bisa kerja. Jadi dari perusahaan gitu, Bu, ya? Perusahaan obat ini ya? Iya. Ada perusahaan obat, alat kontrasepsi dan lain-lain. Jadi ada tergantung kerjasamanya gitu. Jadi peluangnya ada berarti, Bu, ya. Jadi kita mengharapkan semua anggota IBI itu harus meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan lain. Banyak kegiatan lainnya. Nah ini kalau kita bahas kegiatan kayaknya banyak banget agenda-agenda, Bu, ya. Apalagi sebentar lagi bukan sebentar lagi tapi udah, Bu, ya, Ikatan Bidan Indonesia udah ulang tahun, Bu, ya. Dari pusatnya udah, tapi yang di Jambi nanti insya Allah di 21 September. Kegiatannya nanti. Tapi kalau peringatannya tanggal berapa, Bu? Nah, sekarangnya tuh tanggal 24 Juni. 24 Juni. Iya, waktu itu kebetulan kita Ketua IBI se-Indonesia tuh diundang untuk mengikuti kegiatan pusat. Tapi yang di daerah kita sekarang baru mau mengadakan nanti di tanggal 24 September. Mungkin secara bergantian, Bu, ya, dengan IBI dari provinsi lain mungkin ya. Baiklah. Jadi kegiatan-kegiatannya, Bu, sebelum kita ke ulang tahun IBI nih. Nah, apalagi nih, Bu, kegiatan-kegiatan bermanfaat. Mungkin ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang tidak hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, tetapi juga ada untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kali, Bu. Iya. Jadi memang kalau bicara kegiatan tuh IBI ini banyak sekali, Mas Amsol. Antara lain misalnya ada dalam kondisi bencana. Jadi IBI peduli bencana
ada yang kebakaran waktu itu, ada yang banjir, itu yang bencana. Namun yang kita rutin mengadakan itu kalau misalnya pas bulan puasa. Bulan puasa kita selalu peduli kepada kaum duafa dan fakir miskin serta anak yatim. Jadi setiap bulan puasa kita melaksanakan kegiatan itu. Kalau yang duafanya sekitar sekretariat PDIB Provinsi Jambi, yang di Teho itu di samping Samsat di Teho di depan. Iya, baik dekat ini ya Bu ya, dekat sekolah kesehatan ya. Iya. Jadi itu setiap bulan puasa kita memberikan bantuan kepada kaum duafa yang di sana. Nah selanjutnya kita juga selain duafa di sana kita pergi ke panti-panti fakir miskin dan panti anak yatim. Nah selanjutnya juga kita mengadakan setiap tahun bakti sosial. Jadi bakti sosial kita ini setiap tahunnya tuh berbeda-beda. Pernah kita ngadakan bakti sosial di depan kantor gubernur. Itu dalam rangka pemeriksaan gratis pada ibu hamil atau pada masyarakat. Masyarakat. Pemeriksaan tensi, kesehatan gratis. Baik. Tensi, sudah itu kolesterol, pemeriksaan darah, gula darah, sama asam urat. Jadi waktu itu kebetulan kita ngadakannya hari Minggu. Jadi semua yang habis olahraga bisa ngecek ya Bu. Apalagi itu emang pusatnya olahraga daerah situ sama pusat kuliner. Iya, kebetulan yang kalau tahun ini kita baru selesai kemarin minggu lalu. Bakti sosial kita di Sekretariat PDIB Provinsi Jambi, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Anissa. Kan kebetulan Rumah Sakit Anissa Dokter Nadia sebagai LSPUG-nya. Nah itu melaksanakan USG pada ibu hamil. Jadi, nah selanjutnya kita ada pemeriksaan IPA tes untuk mendeteksi kanker rahim pada ibu wanita usia subur, serta sadari periksa payudara sendiri untuk mendeteksi kanker payudara. Nah selanjutnya juga kita ada pemeriksaan itu tadi gula darah, semua pemeriksaan darah yang pemeriksaan umum pada kolesterol yang tadi ya Bu ya, tensi. Nah pada waktu COVID juga kita ada peduli terhadap anggota kita yang terkena maupun ada masyarakat sekitar yang terkena. Itu yang kegiatannya. Jadi banyak ya Bu ya kegiatannya Bu ya. Sampai sekarang itu memang terus berjalan selalu Bu ya. Dan diadakan tidak hanya ada yang sebulan sekali, mungkin ada yang setahun sekali atau ada yang per semester. Tapi kolaborasi dengan kegiatan pusat yang mungkin bisa diterapkan di Jambi ada Bu? Dengan pemerintah pusat itu selalu menginformasikan kepada kita bahwa semua kita harus mengikuti kegiatannya yang sudah dilakukan tadi. Banyak kegiatannya tuh Mas Amsol. Jadi misalnya pusat menginformasikan, karena pusat ini setiap ada kegiatan, karena eranya sudah digital, jadi setiap ada kegiatan langsung di-share ke ketua PD. Cepat ya Bu ya. Ketua PD langsung share lagi ke grup ketua PC. Ketua PC share lagi ke grup ketua ranting langsung kasih ke anggota. Jadi semua kegiatan pusat itu udah langsung terkoordinir dengan baik dengan dari pusat langsung ke berjenjang sampai ke anggota. Jadi dalam waktu beberapa menit saja informasi udah nyampe. Kalau dulu kan pakai surat ya Bu ya, agak lama ya. Sekarang udah langsung. Kalau sekarang udah ada WA grupnya Bu ya. Tapi kalau di Jambi dalam waktu dekat mungkin ada nggak Bu yang kegiatan pusat yang akan direalisasikan gitu? Iya ada. Apa itu Bu? Kebetulan di tanggal 23 nanti ada Ibu Ketua Umum PPIB bersama tim dari Kemenkes dan dari IBI itu akan datang, ada pencanangan P2GP, pencegahan perlukaan pada genitalia perempuan. Itu kalau yang bahasa daerahnya sunat perempuan. Nanti itu di hari Jumat tanggal 23 nanti ada. Difokuskan di mana rencana kegiatannya Bu? Iya, kegiatannya tuh di Hotel Abadi Suite. Iya, jadi kebetulan kita dapat 3 provinsi, yang provinsi Jambi, Banten, Bangka Belitung, satu lagi Sulawesi Barat. Ada 3. Jadi kalau yang di Jambi ada 3 kabupaten kota,
Kota Jambi, Muara Jambi dan Batanghari. Jadi nanti itu ada pencanangan, kita juga ngundang Pak Gubernur untuk melaksanakan pencanangan tersebut. Nah, dengan Ketua Umum PPIB. Nah, bagaimana nanti ada pembicaranya itu dari Kemenkes, dari PPIB, dari Kepala Dinas Kesehatan tentang kebijakan, dan dari Kementerian Agama. Bagaimana sunat perempuan itu dipandang dari di bidang sudut agama. Iya. Jadi kita mengupayakan nanti seluruh ibu-ibu bidan itu diupayakan tidak ada lagi yang melaksanakan P2GP itu. Makanya ada penggalangan, ada penggalangan. Jadi kebetulan nih hari Rabu ya, dia hari Jumat kegiatannya nanti di Hotel Abadi Suite. Ini luar biasa untuk memberikan apa juga Bu ya, pencerahan juga ya, seperti apa sunat perempuan tadi Bu ya. Karena udah dilarang, tidak boleh dari sudut pandang manapun, itu sudah dilarang. Jadi itu yang pencanangannya harus dilakukan oleh pusat. Oke. Ini akan sebagai tameng juga Bu ya, nantinya Bu ya. Dan akan mendapatkan acuan yang pasti dan juga tepat, karena ini memang mandat dari pusat juga Bu ya. Dari Kemenkes. Untuk diteruskan ke daerah. Oke, baik Bu. Di Jambi tadi Bu bilang akan dilaksanakan beragam kegiatan HUT IB. Yang keberapa Bu? Yang ke-73. Ke-73. Beda 6 tahun ya dengan Indonesia Bu ya. Indonesia 79. Indonesia 79, IB 73, tapi ini sama-sama dilaksanakan itu beda berapa bulan cuman Bu ya. Iya, betul. Ini gimana Bu kegiatan-kegiatan kita nanti Bu? Jadi kegiatan kita nanti itu kita kan melaksanakan dari pusat. Dari pusat langsung berjenjang. Yang pertama kita melaksanakan anjang sana ke senior bidan. Itu sudah kita lakukan kemarin. Kita udah termasuk rangkaiannya Bu ya. Rangkaian yang pertama itu anjang sana ke senior. Baik senior yang masih sehat maupun yang senior yang sakit, kita udah laksanakan. Yang kedua kita ada melaksanakan tabur bunga. Tabur bunga itu ke yang sudah terlebih dahulu wafat ya. Baik itu yang senior ya, rata-rata yang senior yang kita sudah kunjungin. Dan yang ketiga kita sudah ada bakti sosial kemarin. Bakti sosialnya di Gedung IBI oleh Ibu Dr. Nadia beserta dari Rumah Sakit Anissa, kita kerjasama. Terus dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Kota kemarin kerjasamanya tentang IPA tes untuk screening kanker payudara dan kanker rahim. Juga dari Puskesmas Kebun Kopi itu kita kerjasama. Nah, selanjutnya kita juga kemarin ada kegiatan pemeriksaan umum kepada ibu-ibu kita semua ya. Nah, selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu sekarang ini adalah kegiatan seminar. Seminar nasional nanti insya Allah. Berarti ini menjadi puncaknya Bu ya? Iya, nanti kita akan laksanakan di tanggal 21 September. Itu pembicaranya itu ada 4. Yang pertama itu ada Ketua Umum PPIB Ibu Dr. Ade Jubaida. Yang kedua pembicaranya Ibu Gubernur. Yang ketiga pembicaranya Ibu Dr. Nadia tentang kebidanan. Yang keempat pembicaranya itu Dokter Pedia yang punya Jambi Skin Center yang di Brownie. Jadi kita membuat nanti bagaimana ibu bidan itu dalam memberi pelayanan itu harus tetap cantik dan menarik. Karena Ibu Dokter Pedia ini sebagai estetika ahli kulit dan kecantikan. Jadi kita nanti berbagi ilmu bagaimana bidan itu tetap cantik dalam penampilannya. Kalau Ibu Gubernur kita mintanya nanti bagaimana bidan itu bisa sukses dan punya berkepribadian, bisa punya ladies program lah gitu ya, bisa. Jadi bukan hanya memberikan pelayanan tapi pelayanan punya etika dengan trik-trik yang sudah berkepribadian gitu sama Ibu Gubernur minta. Sebagai personal branding juga ya Bu ya untuk para bidan ya. Sebagai contoh kita kan yang untuk di role model ya. Jadi nanti kita akan sebarkan ada flyer tentang seminar nasional ini kepada seluruh bidan. Kebetulan kita juga Mas Amsol bukan hanya seminar HUT IBI, tapi seminar reuni bidan seprovinsi Jambi dalam rangka HUT IBI. Jadi kita mengundang seluruh bidan yang ada di provinsi Jambi ini. Kita tidak melihat
lulusannya dari mana, yang jelas reuni bidan seluruh. Yang pasti profesinya bidan ya, bisa bergabung ya Bu. Iya, itu nanti di tanggal 21. Oh, ini seru banget berarti Bu ya. Insya Allah. Siapa tahu pernah satu kampus, nanti bisa saling silaturahmi lagi ya Bu. Iya, insya Allah kita nanti ngadakannya tuh di Abadi Convention Center. Oke. Jadi pertemuan-pertemuan ini nanti bakal dilaksanakan tidak hanya pertemuan biasa, tapi juga ada ilmu yang disampaikan melalui seminar nanti Bu ya. Iya betul. Menghadirkan narasumber dari tidak hanya provinsi tapi juga dari pusat. Iya. Oke. Kegiatan lainnya mungkin boleh di-share lagi Bu? Kegiatan lainnya waktu itu saya ingat tuh pernah juga Mas Amsol ngeliput ya. Iya. Waktu itu ya. Waktu itu saya masih sebagai ketua jurusan kan diliput pada Hari Bidan. Iya. Internasional. Iya, diliput. Selanjutnya juga waktu itu juga ada live dari bidan kita Ibu Meta Elianti yang live tentang TPMB-nya, tempat praktek mandiri bidannya. Itu juga merupakan liputan. Nah selanjutnya juga kita banyaklah kerjasama dengan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kebetulan gini Mas Amsol, kita ini punya kerjasama dengan Rumah Sakit MMC Malaka. Jadi kebetulan perwakilannya itu kita itu sudah dari dulu kerjasamanya. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal kasih tahu, nanti beliau yang informasikan ke yang di sana. Jadi mungkin itu yang bisa kita laksanakan kerjasamanya. Oke. Jadi apa Bu ya, lebih luas lagi Bu ya. Berarti tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah sampai ke Malaka, Malaysia. Untuk kerjasamanya ke Malaysia tadi Bu ya. Oke Bu, sebenarnya di Jambi ini kan banyak nih profesi seorang bidan tuh. Apakah seorang bidan yang memang sudah memiliki profesi itu otomatis menjadi anggota IBI atau memang ada kriteria tertentu nih Bu untuk bisa bergabung bersama IBI ini Bu? Iya, jadi kalau misalnya dia belum jadi anggota IBI, dia udah lulus pendidikan, dia belum jadi anggota IBI, nah diharapkan sekarang sesuai dengan undang-undang yang baru juga sekarang bahwa yang lulusan itu harus mengurus STR sesuai dengan yang diinikan oleh Kemenkes kan, seluruh tenaga kesehatan itu sebelum bekerja harus punya surat tanda registrasi. Nah kebetulan STR kita ini kan sudah online, sudah online, terus kita juga sudah seumur hidup. Jadi satu kali urus udah langsung untuk seumur hidup. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mendaftar. Mendaftar misalnya dia di mana dia berada. Jadi dia mendaftar ke sana, jadi nanti dia ada di ranting namanya, ranting sana, jadi dia otomatis sudah terdaftar di ranting yang bersangkutan. Ya, selanjutnya juga tentunya punya kewajiban dan punya hak. Jadi kewajibannya nanti dia ada membayar iuran, iurannya juga tidak besar. Nah itu juga ada kewajiban dan haknya mendapatkan informasi tentang keberadaan bidan. Jadi itu kita bergabung di sana, dapat informasi ilmu pengetahuan, seluruh yang nih kita informasikan yang dari pusat. Di sana. Itu jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi juga Bu ya, ketika mau mendaftar sebagai anggota IBI ini. Karena memang banyak keuntungannya Bu ya, kalau bergabung bersama organisasi yang mengikat ini Bu. Betul. Terutama untuk mengupgrade ilmu pengetahuan. Betul. Itu yang penting sekali karena bidan ini nantinya juga akan terjun ke masyarakat, tidak hanya memberikan sosialisasi dan juga pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan juga pada anak, tetapi juga ada pelayanan kesehatan lainnya ya Bu ya, yang harus diketahui oleh seorang bidan Bu ya. Jadi itu yang juga harus ditanamkan kepada bidan Bu. Jadi ketika masyarakat pengen dapat pelayanan kesehatan lainnya, bidan juga harus bisa memberikan penjelasan gitu Bu ya. Disinilah mungkin lewat beberapa pelatihan yang diberikan. Betul. Jadi intinya tuh Mas Amsol, kita bidan itu kalau dia meningkatkan ilmu pengetahuan kan melalui pendidikan. Peningkatan pendidikan. Jadi kalau untuk meningkatkan kompetensi dia melalui pelatihan-pelatihan, melalui workshop, melalui pertemuan-pertemuan. Jadi itu makanya harus diikutinya terus. Apalagi sekarang kan kita ada bidan praktek mandiri itu harus punya izin. Nah izinnya itu kan setiap 5 tahun habis. Nah sebelum habis
aturan yang baru sekarang dia harus mengumpulkan SKP. Iya. SKP itu didapatkan mulai dari pendidikan, mulai dari workshop, pelatihan, pertemuan, pengabdian masyarakat. Nah itu semua dikumpulkan bisa jadi SKP untuk mengurus perpanjangan surat izin prakteknya. Iya, salah satu jembatannya melalui IBI ya Bu. Iya, kalau sekarang kan sudah kepengurusannya langsung ke satu pintu. Satu atap apa satu pintu tuh? Satu pintu Bu. Satu pintu. Satu atap dan satu pintu. Iya, jadi pintunya satu, atapnya satu. Atapnya satu ruangan lah pokoknya Bu ya. Jadi banyak banget ya, jadi keuntungan-keuntungannya. Lalu Bu, di Jambi kan tadi Bu sampaikan bahwa kaderisasinya itu kan sampai ke tingkat ranting ya Bu ya. Lalu seperti apa kontribusi dari anggota IBI ini sampai ke tingkat ranting, dan mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan untuk mungkin rapat tahunan atau pertemuan tahunan yang dilakukan, dan ini melibatkan sampai anggota IBI di tingkat ranting Bu. Iya, jadi kita kebetulan kalau dari PP ada yang berjenjang tadi, PP mengadakan rapat dengan PD. PD mengadakan rapat dengan PC cabang. Cabang mengadakan rapat dengan ranting langsung ke anggota. Jadi itu kita pengkaderan itu bisa kita melalui kepengurusan. Kita mengajak para senior dan junior itu dalam satu kepengurusan, baik itu di pengurusan daerah, di pengurus cabang maupun di ranting. Nah untuk pengkaderisasiannya itu biasanya untuk setiap 5 tahun kita kan mengadakan pemilihan pengurus itu. Kalau di pengurus daerah namanya Musda, musyawarah daerah. Kalau di cabang itu Muscap, musyawarah cabang. Kalau di ranting itu Musran, musyawarah ranting. Jadi itu berjenjang dari pengurus Kongres Nasional itu pengurus pusat. Selanjutnya 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya itu Musda, pengurusan daerah. Nanti selanjutnya lagi ada sudah daerah sudah terpilih baru ke cabang. Cabang 5 tahun juga tuh. Nah baru ke ranting. Jadi kepengurusan itu semuanya sama 5 tahun dari pengurus pusat ke pengurus ranting. Nah itulah bentuk ini. Terus selanjutnya juga kita pengkaderan, kita sama-sama mengajak kalau ada pertemuan, kalau misalnya pertemuan-pertemuan apa kita selalu bersama, ataupun kadang-kadang ketua mendelegasikan kepada yang sesuai, misalnya di bidangnya, kalau sekretaris bidangnya ini, wakil ketua pelayanan, bagian organisasi, itu semua kita kaderisasi melalui yang demikian. Berarti untuk kaderisasi ini diberikan kesempatan juga kepada seluruh anggota Bu ya, untuk bisa bergabung, bisa menjadi pengurus. Tapi syaratnya memang kalau untuk jadi pengurus di daerah itu wilayahnya tidak bisa jauh, harus sama 1 jam perjalanan. Jadi kalau dari Jambi ke Muara Jambi, atau kalau kota kan memang satu tempat, atau ke Batanghari yang tidak lebih dari 1 jam perjalanan. Yang dekat lah Bu ya. Kalau ada apa-apa deket ya Bu. Karena kan mau ada kegiatan, mau ada rapat, mau ada pokoknya macam-macam kegiatan. Belum lagi yang dadakan-dadakan banyak Bu ya. Kalau jauh kan susah. Betul, makanya, membutuhkan waktu juga kan. Perjalanannya lama kalau jauh ya. Harus segera cepat. Ini keburu selesai acaranya, tapi nggak nyampe-nyampe ya Bu. Jadi kebetulan memang itu. Tapi bisa di-share lagi Bu kegiatan-kegiatan lainnya Bu, mungkin dalam rangka hari-hari besar tertentu kayak contoh 17 Agustus atau mungkin ada Hari Sumpah Pemuda, Pancasila dan lain sebagainya. Ada nggak Bu yang menjadi gebrakan dari IBI Provinsi Jambi? Jadi dari IBI Provinsi Jambi ini selalu diundang, misalnya hari ulang tahun Provinsi Jambi, itu kan kita disuruh pakai ini pakaian Jambi, pakai tekulu, baju kurung baju kurung tekulu, kita menghadiri. Terus banyak kegiatan lain lagi, misalnya Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Ibu juga. Hari Ibu apalagi kita kerjasamanya memang Ibu, dan banyak pada kegiatan tersebut biasanya kan BKW itu kan membawai seluruh organisasi wanita, karena gabungan ya. Jadi kita selalu ikut lomba-lomba. Nah kemarin kebetulan ada lomba nyanyi, bukan? Lomba lomba nyanyi. Suara. Paduan suara. Kebetulan kita
Kota Jambi itu nomor 2. Oh, okay. Nomor 1-nya persatuan dari gereja. Jadi yang sudah biasa nyanyi. Kalau kita IBI, ternyata IBI juga bisa nomor 2. Tapi tetap dapat posisi nomor 2 itu luar biasa ya, Bu ya. Yang diketuai oleh Ibu Meta. Bu Meta yang ketua ranting swasta tadi. Terus ada juga lomba pidato. Kita dapat nomor 3. Jadi ada kegiatan terus. Nah, kebetulan kemarin ada kegiatan kan di Ibu Gubernur kita kan sedang ada ini yang belajar huruf menghafal Al-Quran. Nah, kita juga ikut. Terus kegiatan kemarin ada diundang kegiatan pertemuan-pertemuan semua yang dari Pemda BKU itu kita selalu dilibatkan. Jadi kita selalu ikut. Nah, di samping itu juga kebetulan kan kita ini IBI ini dengan Poltekkes itu selalu bekerja sama. Kebetulan saya juga bekerja sebagai dosen di sana. Jadi kita juga beri apresiasi kepada Direktur Poltekkes Jambi yang selalu kalau kegiatan apapun kita IBI selalu diundang. Jadi apapun kegiatannya IBI karena kebetulan di Poltekkes Jambi itu ada beberapa jurusan kan, jadi beberapa organisasi profesi. Jadi IBI selalu diundang. Nah, selalu diundang. Nah, kebetulan kita juga pernah kerja sama-sama Direktur Poltekkes. Itu ada webinar internasional yang pembicaranya juga ada dari Malaysia. Terus kegiatan lain-lainnya banyak juga tuh, ada yang BKKBN mitra kerja dengan mitra kerja nih, mitra kerja juga kita kan macam-macam ya mitra kerjanya. Itu juga selalu support untuk kita. Termasuk perusahaan-perusahaan di Jambi, Bu ya? Perusahaan obat, perusahaan alat kontrasepsi, dan lain-lain. Makanan dan minuman kesehatan juga ya. Nah, itu juga untuk ini minuman bayi, tapi bukan bayi yang 0 sampai 6 bulan kan tidak boleh diberikan itu pasti. Formula tidak boleh, itu memang kita larang seluruh anggota IBI seprovinsi Jambi. Namun untuk susu ibu hamil dan susu pada bayi itu silahkan pada ibu. Jadi memang itu yang sudah kita tanamkan kepada seluruh anggota IBI, dilarang keras untuk memberikan susu formula. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku kan tidak boleh. 0 sampai 6 bulan, Bu ya? Iya, itu memang dilarang keras. Kok Mas Amsal tahu punya? Karena udah punya baby, Bu. Punya baby tahu. 0 sampai 6 bulan itu memang dilarang keras. Harus ASI eksklusif ya, Bu ya? Eksklusif. Jadi kita waktu lahir dia kan ada IMD, inisiasi menyusui dini. Langsung bayinya didekap pada ibunya yang langsung mencari putingnya bayinya. Nah, setelah dia ini selesai dirapikan, dia harus ibunya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi tidak boleh dikasih makanan apapun lain ya, karena sudah ASI itu sudah sangat cukup gizinya. Setelah 6 bulan nanti mungkin baru boleh, Bu ya. Dan mungkin bisa juga memberikan makanan pendamping ASI. Iya, memang itu Bu disarankan kalau memang karena sudah hafal sekali Mas Amsal sudah punya baby, jadi sudah sangat tahu. Iya, sekaligus belajar juga nih sama Ibu Suryani ya. Akhirnya dapat pencerahan lagi nih untuk bagaimana memberikan treatment kepada anak usia 0 sampai 6 bulan ya, Bu. Bu, jadi ini adalah tahun terakhir dan siapa tahu nanti bisa dipilih lagi menjadi Ketua IBI Provinsi Jambi. Namun mungkin di tahun terakhir periode ini ya, apa yang Ibu ingin tekankan terutama untuk organisasi Ibu dan juga untuk anggota-anggotanya, harapan-harapan ke depannya dan bayangan Ibu dengan organisasi IBI ini apa, Bu? Iya. Jadi kebetulan memang dari awal saya itu punya visi misi Mas Amsol. Saya ingin membuat seluruh anggota IBI seprovinsi Jambi itu di era 4.0. Yang 5 tahun yang lalu 4.0. Berarti kan sekarang sudah 5.0 ya. 5.0 sudah sekarang. Semua saya mengharapkan semua anggota IBI itu di eranya sudah 4.0 dan 5.0. Nah, selanjutnya saya mengharapkan seluruh anggota IBI, waktu saya visi misi saya waktu mau jadi ketua IBI kemarin, seluruh anggota IBI seprovinsi Jambi harus meningkatkan pendidikan. Jadi kalau dia sudah dari D3 ke sarjana terapan, saya terapan ke profesi bidan. Kalau sudah profesi lagi ke magister. Nah, kalau sudah magister ke doktoral. Jadi memang itu. Lanjut terus pokoknya, Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya juga saya punya harapan nanti kebetulan sekarang kan kita di
IBI, IBI kan sudah punya gedung, itu untuk sekretariat kita. Kebetulan ada 2 lantai. Yang dekat Stikes tadi ya? Iya, yang lantai bawahnya untuk sekretariatnya, yang atasnya untuk kalau ada kegiatan atau latihan. Namun waktu itu masih belum cukup karena anggota kita kan rame. Iya. Jadi setiap kegiatan kita selalu ngerujuknya ke Keundak Rumah Kita, ke Abadi dan lain-lain, ke Maulidia juga. Kalau bisa punya aula sendiri yang memadai dan representatif ya Bu. Kebetulan sekarang nih kita sedang mengajukan, kita kan dananya dari anggota kita seprovinsi Jambi. Jadi dananya dana swadaya lah. Dana benar nih Mas Amsol. Jadi saya berupaya akan membuat aula betul. Aula di belakang dari gedung kita itu supaya aulanya langsung jadi, nanti kalau ada pertemuan-pertemuan IBI seprovinsi Jambi, bukan seluruh pengurusnya saja sudah menggunakan aula kita itu. Nah, supaya lebih representatif dan lebih nyaman. Kalau selama ini karena di rumah sendiri ya Bu. Iya, pasti kita ke hotel, Rumah Kita, ke Maulidia, ke Abadi. Nah, kalau dalam pertemuan besar tetap kita kalau dari Rumah Kita itu yang sering kita lakukan, ke Abadi Convention Center atau Maulidia. Itu yang memang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan, mohon doanya, ini baru mau dibangun. Mudah-mudahan sudah peletakan batu ya Bu ya? Belum, nanti setelah ini rencananya ini menjelang HUT IBI. Menjelang HUT IBI kita akan melakukan peletakan batu pertama. Mudah-mudahan ya Bu ya dapat tercapai dengan baik untuk gedung aula barunya, penambahan aula barunya. Siapa tahu nanti juga podcast kita juga mendapat atensi nih Bu dari pihak-pihak lain sehingga dapat bantuan gedung lagi kan Bu. Siapa tahu ya Bu ya. Jadi saya juga berharap Mas Amsol itu mengharapkan seluruh anggota IBI seprovinsi Jambi ini memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas pokok. Jangan sampai kalau sudah di luar tugas pokok kita silahkan kita lakukan rujuk sehingga kita memang sesuai dengan tugas pokok dan kompetensi kita. Gitu. Bu, ini mau nyapa-nyapa anggota IBI Bu sampai ke ranting, silakan Bu. Ini kebetulan nih bisa ditonton di mana-mana. Iya betul. Jadi mungkin saya sapa juga yang pertama itu Ibu Ketua Umum PPIB beserta pengurus di Jakarta. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa saling memberikan kontribusi yang terbaik buat IBI semua. Nah, saya berharap kepada pengurus daerah juga semuanya mari kita bergandengan tangan bekerja membangun IBI, baik itu di tingkat daerah maupun kepada seluruh ketua cabang IBI seprovinsi Jambi beserta pengurus ranting dan anggota. Mari kita bersama-sama wujudkan Jambi sehat ya dalam rangka pencapaian Indonesia Emas 2045. Emas dan Indonesia maju. Indonesia maju ya Bu ya. Mungkin itu harapan Baiklah, kita. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir, sudah berbagi cerita juga tentang peranan dan juga keberadaan dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi. Dan saya doakan juga semoga seluruh kader dan juga ibu-ibu bidan yang ada di Provinsi Jambi selalu sehat. Sehingga nanti bisa selalu memberikan pelayanan kesehatan dan juga pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga ke daerah 5T ya Bu ya. Amin. Baiklah Bu, sebelum kita tutup podcast kita Bu, mungkin saya akan memberikan satu tantangan untuk Ibu. Tantangannya cukup gampang Bu, cuman mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kita. Tapi Ibi punya gaya nggak Bu? Ada, gaya Ibi ada. Nah, Ibu ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kita, tapi pakai gaya Ibi. Ayo Bu, silakan kameranya yang ini Bu, silakan. Terima kasih kepada podcast TPI Punyo Kita. TPRI Jambi. Nah, ini ada yang ini dari IBI ya. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, bidan pasti bisa. Terima kasih. Dahsyat, luar biasa, bidan pasti bisa. Baiklah, terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga bersama Ibu Haja Suryani SPD MPH. Tentunya terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kita. Sampai